gimana. Cenderung pikirannya kemana-mana. Bahkan sampai-sampai saya harus terpaksa berpuasa. Emang saya waktu itu lebih banyak waktu berpuasa, tapi hari itu bukan waktu saya untuk berpuasa. Tapi karena kondisi keadaan keuangan saya itu sama sekali kosong dompet saya dan lain sebagainya, dan akhirnya saya pergi ke gereja teman. Dan waktu itu saya belum ada satu orang pun jemaat yang saya 3 bulan di Kalimantan Tengah. Tahun 2000 awal ya. Terus di gereja teman ini saya ketiduran, saudara. Ketiduran di ruang gereja. Saya memang awalnya nyembah, tapi ujungnya saya capek juga. Terus saya sedang puasa waktu itu. Waktu saya ketiduran dan saya nggak tahu siapa yang naruh di sebelah kiri saya atau sebelah kanan saya satu bungkus Indomie. Dan ketika itu saya bangun, ini punya siapa? Iya kan? Saya toleh-toleh dan nggak ada orang gitu. Terus saya coba ke pastori, mereka sedang tidur. Ya hamba Tuhan, karena full timer kalau udah siang tidur ya. Dan waktu itu makan menggolan hamba Tuhan ini GBI dari istrinya orang Kalimantan Tengah, dari Barito, saudara kasih Tuhan. Dan ketika saya bangun, akhirnya saya bawa olah Indomie satu bungkus ini. Saudaraku, untuk saya masak, saya banyakin airnya. Ya, saya banyakin airnya. Karena kenapa? Karena waktu itu saya nggak punya apa-apa. Dan ketika itu selesai saya makan, udah selesai, nggak punya apa-apa lagi. Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau saya menanti anu kasih karunia Tuhan, mujizat Tuhan, dengan segala kekhawatiran, saya nggak bersyukur akan semua itu, maka mungkin saya bisa meninggalkan pelayanan waktu itu. Karena kenapa? Kondisinya, saudara kasih Tuhan. Dan pagi-pagi hari Minggu, saya nggak tahu harus kemana, tapi saya tergerak untuk berdiri. Ada sebuah jalan, tapi jalan ini kayak jembatan kayu begitu. Dan saya berdiri di situ nggak tahu mau ngapain, tapi saya cuma berbahasa roh. Dan ketika saya berbahasa roh itu, tiba-tiba ada 2 orang pria itu lewat. Ketika mereka lewat, mereka nggak nyapa saya, cuma manggut begini aja. Akhirnya saya juga selalu seperti itu. Dan kurang lebih 100 meter sesudah melewati saya, ini 2 orang balik ke belakang. Setelah balik, saudara kasih Tuhan, dan mereka berkata, Om pendeta ya. Saya juga kaget. Dan waktu itu saya belum pendeta, yang masih dulu baru lulus sekolah kitaban dari Jogja. Saya bilang, saya bukan pendeta, tapi saya pelayan Tuhan. Wah, sama aja itu katanya. Nah, mereka bilang begini, Om, mau nggak pelayan di tempat kami? Bayangin, kalau kairosnya Tuhan, kalau kita mengucap syukur dalam ketiadaan harapan, di situ ada mujizat, pembelaan dan anugerah Tuhan yang ajaib. Dan hari itu juga mereka katakan, ayolah ke tempat kami. Dan akhirnya saya dibawa. Hari itu juga salah satu dari mereka berdua bilang begini di saya, Om belum sarapan ya? Aku tahu. Bayangin, malam Minggu cuma makan sebungkus Indomie dengan airnya mungkin 1 liter. Saya kasih Tuhan. Ibu dia tahu. Ya belum sih. Iya. Om, tadi saya sudah masak banyak. Ada ikan, ada udang, ada ayam. Jadi nanti kita sampai di meja makan dulu ya katanya. Dan itu benar saudara. Ketika saya sampai langsung dia buka semuanya di meja. Om makan ya katanya. Jadi dia tinggal saya sendiri. Kamu mau kemana? Saya mau keliling untuk saya mau umumin bahwa hari ini ada gereja. Tempatnya di mana? Oh, makan dulu aja, tenang aja. Nanti kita akan beresin semua. Saya kasih Tuhan, saya tanya dia, kamu sudah Kristen? Saya juga nggak tahu kalau saya ini. Orang ajak saya ke masjid, saya ke masjid. Orang ajak saya ke gereja, saya ke gereja. Tapi terakhir ini saya sudah 17 tahun jadi mualaf katanya.
melihat ada yang beda dalam hidup Om katanya. Dan akhirnya dia cerita, dia pulang dari keliling, dia mengatakan, Om, kira-kira hari ini bersedia nggak kita bikin acara gereja? Nah, memang harus hari ini. Oh iya Om. Terus tempatnya ada di aula katanya, karena itu lingkungan PT Saudara kasih Tuhan. Dan ketika dia tunjuk ke saya, langsung dia keliling lagi teriak-teriak. Bayangin, kalau Tuhan yang bekerja itu dahsyat dan ajaib. Ketika dia teriak-teriak, dia bilang jam 3 kita ada acara gereja di blok ini. Dan pendek cerita, hari pertama bahkan 3 kali lebih banyak dari yang hadir sore hari ini di tempat ini. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Dan sejak itu saya melihat kasih karunia Tuhan. Ya, dari minggu ke minggu lewat 2 orang ini mereka mengadakan banyak yang penginjilan lah, begitu. Dan di situ banyak orang-orang kayak Konghucu begitu. Dan mereka belum gereja, tapi anak-anak mereka banyak. Dan itu anak-anak diajak ke gereja setiap hari Sabtu ada sekolah minggu. Dan saudara kasih Tuhan, kalau pengharapan kita, kalau kita mengasihi diri sendiri, itu kita nggak melihat betapa dasar dan ajaibnya Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita bersyukur dan mau bayar harga ketika Tuhan izinkan, semua sepertinya tidak ada janji Tuhan, tapi kita berharap terus kepada Tuhan, kita mau bayar dengan mencucurkan mungkin air mata dan sebagainya. Hari-hari ini hanya satu kekuatan kita, kalau engkau tersungguh terus di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, di dalam ayat 7 dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan berkat-berkat yang besar yang dicurahkan, pintu-pintu kelimpahan itu bagi kita semua. Tapi kenapa? Menjadi pertanyaannya, kenapa banyak anak Tuhan yang susah berkatnya? Betul? Saya enggak hanya yang pertama, saya mengalami kesulitan waktu di Kalimantan. Ya, sesudah selesai pelayanan di sana, karena memang saya lebih ke misi, saya serahkan ke hamba Tuhan. Ya kan? Terus saya di Jakarta jadi pengerja. Wah, capek juga jadi pengerja. Pindah lagi saudara kasih Tuhan ke gereja yang satu lagi. Prosesnya lebih berat lagi. Setiap bulan cuma dikasih PK-nya 50.000. Kalau saya bersungut-sungut, saya nggak akan pernah mengalami terobosan. Ya, itu waktu itu tahun 2002. Dia mengatakan, coba enggak Daniel, segitu gajinya. Bayangin, hamba Tuhannya bilangnya itu gaji. Wah, ya Pak, dicukupkan Pak. Dalam hati saya sih, aduh gimana, dimana saya punya persembahan, beli sabun. Bayangin, tahun 2002 itu saya sudah punya HP, mau beli pulsa aja susah. Nah zaman itu hanya ada pulsa yang 100.000 dan 50.000, nggak ada yang 5.000. Ya, tahun 2000-an, 2007-an sampai 2010 ke atas baru ada yang goceng beli pulsa, ya kan? Tapi zaman itu nggak ada saudara. Tapi saudara kasih Tuhan, walaupun demikian, saya tetap belajar, ya, mencari Tuhan. Saya selalu berkata, saya percaya kalau Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang akan berperkara dengan hidup saya. Amin. Ya, waktu itu ada 2 puasa di mana, di puncak dari GBIRM, saya ngikut 2 puasa. Ya kan, 3 hari nggak makan nggak minum saudara. Minggu malam mulai, hari Rabu siang baru buka saudara kasih Tuhan. Dan setiap saya ngikutin yang namanya 2 puasa, selalu berkat Tuhan luar biasa. Ya, saudara kasih Tuhan. Nah, gereja di tempat ini hanya satu yang menjadi fondasi kita kalau mau kita melihat revival, lawatan Tuhan terbesar. Kalau semua punya hati untuk menyembah Tuhan. Amin. Kalau semua kita mencari Tuhan, sehingga pintu ini setiap kita masuk di dalam, maka ada kemuliaan Tuhan. Dan setiap orang yang hadir di tempat ini, problemnya, masalahnya, ketakutannya, ya, kemarahannya dibereskan oleh Tuhan. Amin.
Tapi yang terutama, bagaimana kita haus enggak dengan Tuhan, haus enggak dengan jiwa-jiwa itu, ya. Seterusnya saudara kasih Tuhan, dikatakan kita harus, ya, bagaimana kalau saya dan saudara itu menanti berkat Tuhan. Bagaimana firman Tuhan ayat 7 dan 8 ini dalam Yeremia ini menjadi rema atau menjadi nyata bagi kita, tapi situasi kita tidak memungkinkan, ya kan? Bahkan mungkin banyak di antara kita mau perpanjang kontrakan pun susah, ya kan? Mau bayar kosan pun susah. Saudara kasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya nggak punya uang. Kalau saya pergi pelayanan, saya nggak pernah mau mengatakan, aduh saya nggak punya uang, kasih ongkos dong. Saya dulu tinggalnya di Cempaka Tengah, Cempaka Baru. Jadi seberangnya hotel Cempaka Putih. Dan itu doanya di Otista. Di sana ada salah satu toko Eropa. Di lantai 2-nya itu setiap hari Jumat kami berdoa. Tapi saudara kasih Tuhan, karena harus ke sana itu harus nyambung. Waktu itu zamannya Maya Sari, Metro Mini begitu kan. Karena saya nggak punya uang, dari Cempaka Putih Baru sampai ke Otista saya jalan kaki untuk pergi berdoa. Dan supaya saya tidak terlambat, saya itu ibadahnya jam 10. Saya jalan kaki tengah 8 dari Cempaka Baru. Baru sampai di sana hampir jam 10. Dan orang tidak tahu, termasuk koordinatornya, kalau saya itu datang ke situ jalan kaki, saudara. Dan pulang juga demikian. Saya kan lewatin jalan-jalan alternatif lah, dari gang ke gang, ya. Saya nggak lewatin jalan raya, saudara kasih Tuhan, ya. Dan itu berbulan-bulan saya lakukan. Dan di lantai 5 juga dulu di tempat ini ada kami punya doa setiap hari Selasa. Jadi tempat ini sudah saya kenal dari tahun 2002 sampai 2004, waktu itu nggak salah ada doa di tempat ini. Dan ketika kami nggak punya uang, ketika saya nggak punya uang, saya dari kosan itu juga jalan juga ke sini. Jadi hari-hari saya banyak jalan, saudara, hanya untuk datang berdoa. Tapi kalau sekarang, kalau diajak berdoa, ada makanan enggak? Ada transport enggak? Saya kasih Tuhan, dulu zamannya ada dulu pres apa ya, tahun 2003-2004 itu, yang di Denmark, yang itu ada gerakan doa. Dan itu setiap ada gerakannya, dan itu kebanyakan kita nggak dikasih apa-apa, ya. Tapi saya tahu bahwa saya berdoa, saya harus tetapkan. Tapi puji Tuhan, ada seorang ibu yang memperhatikan gerak saya. Akhirnya dia timbul saya, mau kemana pulangnya? Oh, saya ke Cempaka Putih Baru. Oh, ibu mau kemana? Saya di Kampung Rawa. Asal Kampung Rawa, daerah Johar sini atau Keramat, Setiong. Dan dia bilang, ayo sama-sama. Saya kira dia punya mobil. Oh, kita naik apa? Oh enggak, kita naik taksi katanya. Oh, jadi karena ibu ini sudah tua, jadi saya yakin, ya kan, kalau janda mungkin 40-50 tahun saya takut ikutkan begitu. Tapi karena udah 70 rambutnya udah putih gitu ya. Dan sesudah kami naik taksi, dia bilang begini, kamu sering ikut ke sini? Ya, semua kegiatan saya ikuti, Bu. Saya bilang gitu. Ya udah, ini aja. Kalau kamu pergi lagi, dia kasih nomor HP-nya waktu itu. Dan sesudah kasih, dia bilang begini, kalau kamu nanti datang hari Kamis doa, kamu SMS saya ya, katanya. Terus kamu ambil taksinya, tapi taksinya lewat sini. Supaya saya ngikut. Ya, Bu. So, untuk bayar, kamu nggak usah pikirin, biar ibu saja. Wah, kalau kita setia perkara kecil, Tuhan mulai melihatkan satu dari step by step, ya kan? Tuhan melihatkan. Saudara kasih, ujungnya saya pulang pergi ke Denmark, nggak pernah lagi jalan kaki. Dan selalu dengan ini. Dan seterusnya, kemana kami pergi, dia selalu cari saya. Ayo, dan dia berangkat, ya kan? Nah, kalau dia itu lumayan, saudara. Ya,
pokoknya baik-baikin dia, motivasinya nggak ada pikiran apa-apa. Tapi saudara kasih Tuhan, ibu ini punya ulet, ya kan, punya hebat, ya. Dia mungkin 2 kali seminggu dia kasih berkat. Ini buat berkat buat Daniel. Terus sesudah dia lihat saya, oh benar-benar dia ini belajar melayani Tuhan, mau nggak buka sekolah minggu di tempat saya. Akhirnya kita buka persekutuan sekolah minggu waktu itu setiap hari Sabtu di rumah beliau di Kampung Rawa 1 Selatan, Saudara kasih Tuhan, dan beliau sudah jadi almarhum. Lewat hal yang demikian, itulah cara saya menanti berkat Tuhan. Amin. Enggak hanya menjadikan firman Tuhan ini membacanya dan keluar menjadi hanya logos, atau sering dikatakan dengar dari telinga kanan keluar dari telinga kiri, Saudara kasih Tuhan. Dan bagaimana menjadi nyata berkat Tuhan dan janji Tuhan ini untuk saya dan saudara? Yang pertama yang dikatakan selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu berharap kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya saudara kasih Tuhan untuk kita menerima berkat Tuhan? Kita harus kawal setiap janji Tuhan lewat hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Lewat apa? Kalau engkau sudah dengarkan firman Tuhan, kawal janji Tuhan itu. Lewat apa? Perbaiki hidupmu, beresin semua yang tidak baik di hadapan Tuhan, beresin semua yang menyumbat berkat Tuhan itu. Kenapa tidak ngalir? Amin. Beresin semuanya, kuasa kegelapan, kuasa si iblis, ya kan, yang menutup berkat Tuhan itu. Enggak hanya yang penting dapat pekerjaan, saya ke gereja, itu cara saya untuk menerima berkat Tuhan. Bukan hanya demikian, tapi dari hari ke hari kita harus beresin hidup kita. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan yang terutama, hidup kita ini harus murni di hadapan Tuhan. Amin. Saya dulu melakukan juga hal yang seperti pelayanan Nikolaus. Tahu Nikolaus ya? Di dalam Wahyu pasal 2 ya, itu ada kalau beribadah atau pelayanan itu selalu menghitung untung dan rugi, ya kan? Karena dulu saya hanya hidup dengan iman, hanya hidup dari PK begitulah, ya. Setiap kalau dari persekutuan ini dikit apanya amplopnya, waduh kok sedikit ya, waduh ujungnya mengeluh. Dan semakin kita menilai yang dari Tuhan itu nggak ada apa-apanya dan nggak mau bersyukur, semakin banyak tertutup. Dan berbulan-bulan saya melakukan hal yang salah untuk bayar kos saja pun saat itu susah saja, ya kan? Tetapi saudara Tuhan, setelah saya intervensi diri, saya beresin semua, saya minta ampun dengan Tuhan. 2010 tiba-tiba Tuhan angkat luar biasa. Tuhan kasih visi ke Medan, ya. Tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya untuk buka gereja di Medan. Kalau saya itu, kalau digerakkan, saya cepat-cepat belajar untuk respon. Saya walaupun waktu itu saya nggak punya link atau hamba Tuhan di kota Medan, tapi ketika saya berangkat ke Medan, tiba-tiba ada seorang pemuda yang sudah bertahun-tahun udah lost contact dengan saya. Tapi ketika saya di Medan, berapa hari kemudian tiba-tiba berdering HP saya. Dia mengatakan, "Apa kabar Pak?" Dan waktu itu saya lupa juga ini orang. Maksudnya suara, biasanya kalau kita udah kenal banget kan pasti kenal suaranya kan. Tetapi saya lupa dengan beliau. Dia berkata, "Masa Bapak lupa dengan saya?" "Ya maaf, saya benar-benar nggak tahu, karena memang di HP saya nggak ada nomornya." "Oh saya ini Pak, si syukur," katanya. Ya. "Oh syukur." "Oh, yang dulu itu Pak, yang di Gramedia di Matraman, dia pernah kerja di Gramedia begitu ya." "Oh, apa kabar?" "Puji Tuhan Pak, baik." "Oh iya Pak, minta maaf, saya sudah menikah." "Oh, selamat ya." "Iya Pak, tapi saya baru tiba-tiba ingat Bapak, makanya saya baru beritahu. Jadi baru nikah sebulan yang lalu. Tapi Pak, saya sekarang sudah tidak di Jakarta."
Oh sekarang di mana? Oh saya sekarang di Medan Pak. Oh gitu. Saudara kasih Tuhan, kalau yang dari Tuhan itu punya cara divine connection yang luar biasa. Amin. Saya mengatakan sama dia, oh iya, saya juga sekarang lagi di Medan. Oh Bapak lagi di Medan, Bapak di mana? Ketemu dong katanya. Oh iya, boleh. Saya di sini, saya mau buka gereja. Bapak bercanda? Serius? Kamu gereja di mana? Dia sebut salah satu gereja. Bapak sudah ada tempatnya, sudah ada orangnya. Oh belum ada. Oh terus bagaimana? Saya ini sedang naik motor, saya cari-cari tempat. Terus kira-kira di mananya? Di mana Tuhan taruh hati saya, benar-benar saya akan di situ. Saya katakan demikian. Dia berkatakan kalau begitu saya ikutlah untuk nyari. Ketika ketemu saudara kasih Tuhan, beberapa hari kemudian ketemulah satu tempat bekas miliar. Ada 2 ruko. Tahu nggak? Itu harganya 50 juta per tahun. Tapi ketemu sama ibu yang punya ini, Tuhan, nggak boleh terlalu mahal, ya kan? Ini belum ada apa-apanya, jiwanya juga belum ada, dan semuanya saya hitung kalau mau pakai tempat itu, kalau sesuai dengan yang keinginan saya, sewanya kurang lebih 80 juta, ya kan? Saya datang ke beliau, boleh nggak kurang enam? Oh boleh, amang pendeta katanya, ya kan? Sama orang Tapanuli kan? Amang baunya berapa? Kalau saya ingat 5 juta. Berapa Pak? Berapa Mak? 5 juta. 2? Iya ingat. Langsung dia ngomong gitu kan. Dia melihat ke atas ini orangnya. Ini benar apa enggak ini? Iya kan? Tapi dia nunduk lagi. Akhirnya keluar dari mulutnya. Jadi segitu. Iya. Ya walaupun begitu, saya tanya dulu suami saya ya. Terus saya kasih Tuhan, besok kita akan ketemu lagi Amang ya. Ketemu besoknya sama suaminya. Suaminya bilang begini, janganlah 5 juta Amang pendeta. Terus berapa Waduh, kalau cuma dikit Amang kayaknya gak jadi. Gak tahu itu apakah itu memang udah rekayasanya Tuhan, atau memang dia salah ucap gitu ya. Dia ngomongnya 5.400.000. Bayangin, dari 50 juta itu 2010 memang ya. Dari 50 juta jadi 5.400.000 saudara. Dan ketika itu saya dengar begitu, saya tanya kembali 5.400.000, kenapa ada 400-nya? Pokoknya nggak mau. Oke, baik Pak, saya bilang begitu. Akhirnya saat itu saya DP 400. Sudah saya DP, saya ngomong sama si Syukur ini, Syukur, itu perlu diberesin. Kau kan mau nggak? Kamu ngecat semuanya, bersih kamar mandinya, ya kan? Pokoknya semuanya, kan itu bekas biliar masalahnya. Pokoknya diberesin. Saya mau pulang dulu. Dia tanya lagi, Bapak serius nggak sih? Kata pas sudah ada tempat itu semua pulang. Saya waktu itu masih Jakarta, dan saya berkata serius, kan kita sudah DP. Pokoknya beresinlah semuanya. 2 minggu lagi saya akan datang. Saya bilang gitu. Akhirnya si Syukur ini dia ngecat semuanya, dia rapihin semuanya, ya kan? Yang jadi pastor di tempat saya, diberesin semuanya seperti yang saya pesankan. Dan pendek cerita, kembali saya ke Medan, ya. Dan sesudah sampai di Medan, saya mengatakan sama si Syukur ini, Syukur, jiwa-jiwa kan belum ada. Kamu kan bilang ikut saya. Iya Pak. Kalau ikut saya harus kerja, harus melayani sungguh-sungguh. Gimana itu Pak? Cari jiwa. Gitu. Kan saya sudah ada di sini. Terus kapan kita mulai ibadahnya? Pokoknya minggu depan kita harus ibadah. Ya kan? Ya saya juga hanya ngandalin dia, saya juga berdoa dan bertanya kepada senior hamba Tuhan, bagaimana kalau kita memulai ibadah, ya kan? Bagaimana rekomendasi dari kelurahan dari kecamatan bagaimana laporannya ke aparat keamanan? Saya tanyakan, akhirnya saya buat list supaya semuanya bisa ada laporan ke lurah, ke camat, ke kapolsek waktu itu, dan adalah yang isi kurang lebih
entah gereja dari mana, hampir 50 orang. Sesudah hampir 50 orang, akhirnya ada pemberitahuan ke aparat keamanan dan ke kadus. Kalau di Medan itu entah RW apa-apa gitu ya, kadus pokoknya di bawah lurah begitu. Tapi orang Medan bilang kadus gitu ya. Dan kita suratin semua. Dan hari Minggu waktu itu Oktober akhir tahun 2010 kita mulai ibadah. Yang hadir banyak, full tempat itu. Dari nggak punya apa-apa kita sediain semuanya, ada ratusan, semuanya penuh, ya kan? Dan puji Tuhan, sesudah 2 minggu kemudian jiwa-jiwanya nggak ada lagi. Jiwa-jiwanya datanglah suami istri ini berdua, ya kan? Dan saya bilang, kita tetap memuji Tuhan. Kamu yang pimpin pujian. Dia bilang begitu, Pak, saya belum pernah. Ya, semua di sini, semua karena keajaiban kasih karunia, saudara begitu, ya kan? Dan waktu itu juga saudara, saya belum bisa memusik, dan tapi ada keyboardnya. Saya paksa semuanya. Ya, kalau kita ini benar-benar minta penyertaan dan belas kasihan tuntunan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Dan ketika saya pokoknya saya pencet-pencet dulu sebelum hari Minggu gitu kan, ini keyboard, ya, bisa lah kunci sen. Ya kan, terus pokoknya dia mimpin pujian, saya main musik, ya kan. Habis main musik saya khotbah seperti ini, dan yang saya khotbahin dia dan suami istrinya. Saudaraku kasih Tuhan, ketika kami terus teriak minta Tuhan yang terus bekerja, Tuhan itu luar biasa. Ya, dalam waktu 3 bulan Tuhan kirimkan jiwa-jiwa itu bukan yang sehat-sehat, yang segar-segar, yang banyak sakitnya. Ya, yang udah berobat kemana-mana, yang ke dukun inilah, ke inilah, paranormal ini, yang buat normal inilah, mereka berdoa. Ya berdoa seperti yang di dalam paranormal ini mau, enggak sembuh-sembuh, saudara. Tetapi ketika kita doakan, kita layani, Tuhan pulihkan semuanya. Lewat kehidupan mereka bersaksi, mereka tarik jiwa-jiwa hanya dalam waktu enggak sampai 1 tahun, itu bisa sampai ratusan jiwa-jiwa. Dan sesudah anak-anak remaja ini kita bina menjadi guru-guru sekolah minggu, tak saya panggil waktu dari Bandung yang bisa mengajarin anak-anak remaja atau youth untuk menjadi guru-guru sekolah minggu. Dan mereka di training berapa orang, hanya dalam waktu 6 bulan kemudian itu bisa lebih dari 250 anak. Ya, kenapa? Tapi bukan enaknya, tapi harga yang dibayar saat itu menurut saya luar biasa. Ya, berbulan-bulan nggak ada jiwa, ya, tapi lewat anak-anak remaja mereka bersaksi. Ya, dalam waktu 6 bulan saat training mereka khotbah di mana-mana sampai GPDI, karena kebetulan GPDI, ya, hanya dalam waktu 1,5 tahun itu anak-anak di tempat saya waktu itu mereka bisa juara lomba khotbah di youth sekota Medan. Karena kenapa? Karena roh Tuhan itu akan yang mengajari mereka. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, bagi kita jemaat di tempat ini, kita harus kawal setiap janji Tuhan. Lewat apa? Bangun yaitu mesbah. Amin. Bangun mesbah adalah berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Engkau harus suka menyembahnya. Ya, tanpa engkau menyembah Tuhan, maka nggak ada kekuatan hidupmu akan rapuh. Yang tanpa engkau hanya membaca firman Tuhan, tapi engkau nggak membangun hubungan dengan Tuhan, maka firman itu akan menjadi logos. Tapi kalau dua-duanya kita lakukan, maka ini akan menjadi rema yang luar biasa. Amin. Apa yang dimaksud membangun hubungan dengan Tuhan itu? Lewat penyembahan, lewat mesbah keluarga. Artinya saudara Tuhan, hanya di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita tahu kekurangan kita, kita tahu kelemahan kita tahu keterbatasan kita. Ya, semua kedagingan kita saudara Tuhan, kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, ada harus dimatikan. Amin. Keinginan apapun harus dimatikan, harus ada pengorbanan. Jadi pasti ada yang sakit saudara kasih Tuhan. Emang ketika kita dipaksa untuk menghentikan sesuatu dalam hidup kita, ini memang sakit. Saudaraku, di tempat saya di Rambangun ada bapak-bapak Marga Nenggolan
dia hanya seorang tambal ban. Tapi beliau ini cinta Tuhan. Nah, saya kenal dia dari 8 tahun yang lalu. 8 tahun lalu anaknya belum sarjana. Dan saya lihat dia setiap dia nggak ada tamu atau yang nambal atau yang minta amin, saya kasih Tuhan, dia mojok di pohon ceri, dia baca firman Tuhan. Terus tambah lagi buku-buku rohani. Habis dia baca firman, dia baca itu buku-buku rohani. Dan saya lihat hidupnya sekarang ini diberkati Tuhan. Semuanya anaknya sarjana. Hanya dari hidup dari tambal ban. Kalau secara manusia, berapa sih penghasilan seorang tambal ban? Ketika saya tanya dia, berapa Pak? Kalau lagi rame bisa 150.000 lah. Begitu. Tapi kadang-kadang juga bawa 50.000 aja, puji Tuhan katanya. Bayangin, dengan anak 3. Semua waktu itu ada yang SMA dan ada 2 yang kuliah. Tapi hari ini saudara kasih Tuhan, anak-anaknya diberkati Tuhan. Yang 1 dan S2, yang 1 dan merit, dapat pasangan hidupnya kerja di bank. Bahkan baru berapa hari lalu Pak, anak saya yang gede baru keluar mobilnya dari showroom. Saya tanya, itu anaknya dia beli itu cash apa kredit? Cash Pak, karena dia nggak mau kalau ngutang-ngutang gitu. Luar biasa kan. Terus yang paling kecil sekarang bisnis jualan online. Sekarang dia pergi 2 minggu sekali ke Bangkok belanja. Dan udah kadang dia sana 2 minggu dia baru balik ke Jakarta karena rumah mereka di Bekasi. Tapi itulah ketika menantikan janji Tuhan dengan ada syukur dan doa persekutuan dengan Tuhan dimanapun dan kapanpun, waktunya dimanapun, kita selalu connect dengan Tuhan. Amin. Tuhan, saya kelilinglah di daerah situ banyak tambal ban. Yang satu bengong-bengong, tahu kan maksudnya? Ya kan? Entah jerutu apa gitu keluar masuk dari mulutnya. Tiba-tiba ada dupanya, ya kan? Tapi mereka mengeluh. Saya melihat itu perbedaan orang beribadah yang sungguh, orang yang tidak beri. Dan itu semua sama-sama KTP-nya orang percaya, orang Kristen. Tapi Tuhan buat perbedaan. Pak Ninggolan sekarang udah santai hidupnya, tapi dia tetap menambal ban sampai hari ini. Bahkan dia bilang, Pak, di gereja saya sekarang sekali sebulan saya harus khotbah. Di gereja Bapak banyak jemaatnya, ya kurang lebih 500 lah. Bayangin, berarti kalau banyak jemaatnya 500 itu berarti kurang ini kursinya kan? Mungkin 3 kali ini saya kasih tahu. Dia khotbah ketemu hanya seorang tambal ban yang sungguh-sungguh mojok-mojok baca firman Tuhan. Tapi gembalanya dia melihat ada api Roh Kudus. Amin. Bukan karena kepandainya, bukan karena ada titelnya, yang dia bahkan dia mengatakan di gereja saya yang STH itu bahkan ada yang doktor banyak katanya. Hanya menjadi staf di gereja dan kebetulan gembalanya punya sekolah pelaut begitu, dan mereka hanya jadi staf. Mereka jarang khotbah, tapi hanya seorang tambal ban bisa khotbah, bisa dipercayakan. Karena kenapa? Karena gembalanya yang melihat ada Roh Tuhan, ada mujizat ketika dia menyampaikan yang namanya firman Tuhan. Saya kasih Tuhan, firman ini sangat sederhana, tapi biarlah ini semua menjadikan cara kita untuk menerima berkat Tuhan. Jangan diam, tapi bangun mesbah keluarga. Amin. Lakukan saja seperti yang Tuhan mau. Saudara kasih Tuhan. Saudara, tahun depan hidup itu akan semakin susah, betul? Akan semakin parah. Tahun depan maka akan ada uang digital. Saya nggak tahu seperti apa. Bahkan dengar-dengar nominalnya akan dikurangi 10.000 jadi 100, begitulah kira-kira. Dan kesusahan itu akan terus saya kasih Tuhan. Bahkan sebentar lagi akan pesta demokrasi, ya kan? Kita banyak dihantui hari-hari ini dengan kecemasan,
kekhawatiran. Tapi percayalah, Tuhan katakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan saja, tapi hidupmu harus benar, baik hidupmu sehari-hari maupun di hadapan Tuhan maupun di gereja. Amin. Kalau kita lihat bangsa Israel, saudara kasih itu nggak enak jadi bangsa Israel. Betul? Dikelilingi musuh, dikutuki, bahkan mau dimusnahkan, bahkan yang menjadi lawannya saat ini visi mereka nggak mau ada Yahudi lagi, nggak ada lagi Israel, tapi mereka sampai setiap hari berdoa. Sebelum mereka perang nyanyi dulu Shalom, Aveli Shalom Elohim, ya kan, dan lain sebagainya. Saudara kasih Tuhan, mereka itu sungguh-sungguh, ya, mereka sebenarnya tidak mau perang, tetapi karena banyak yang mereka harus lakukan, mau nggak mau harus, daripada mereka habis. Saudara kasih Tuhan, jadi kita ini bersyukur ada di Indonesia. Apa saja yang kita bisa kerjakan, amin. Kalau saudara hidup di Singapura, di Jepang, di Korea, kalau hidup kita yang biasa-biasa atau kemampuan kita secara intelektual atau pendidikan nggak dianggap apa-apa. Tapi orang yang nggak tahu apa-apa kalau di bangsa ini, asal engkau mau bayar harga dan andalkan Tuhan, Tuhan akan buat yang luar biasa. Amin. Amin. Saudaraku, kami ini di pelayanan kami di Mahanaim, setiap hari kami harus ini dan itu. Kalau kami disuruh misalnya kamu pergi, seperti misalnya 4 bulan yang lalu ke Hong Kong, engkau harus bernubuat di Hong Kong katanya. Dan waktu 4 bulan lalu pergi ke Hong Kong, kita semua katakan sama orang Hong Kong gereja di Hong Kong, kita tidak tahu, harus berjaga-jaga untuk bangsa ini. Akan terjadi sesuatu yang mengerikan, dan ada yang serius, ada yang bengong-bengong. Ya paling ada tofan, udah biasa. Kalau menurut mereka di Hong Kong itu, kalau tofan datang itu goyang-goyang apa, gedung-gedung pecah karena itu udah biasa sampai miring. Tapi saudara kasih Tuhan, 3 bulan sesudah pulang dari Hong Kong, tiba-tiba ada banjir melanda Hong Kong. Sedangkan transportasi mereka itu banyak di bawah tanah. Misalnya kereta api mereka atau MRT, LRT, itu semuanya bertingkat ke bawah tanah, itu tenggelam semuanya. Kalau mereka sungguh-sungguh menjerit dengan Tuhan, enggak, saya percaya akan Tuhan halaukan ke daerah yang benar-benar Tuhan mau buat yang berperkara dengan Tuhan. Amin. Tapi saudara kasih Tuhan, kami ke Hong Kong, mana tiketnya? Kami kalau berpergian mau ke Hong Kong, mau kemana, mau ke Indonesia manapun, kami harus bayar harga sendiri. Ya, kalau kami pelayanan, bahkan disuruh saudara kasih Tuhan buat KKR di setiap daerah. Ya, nanti November ini saudara kasih Tuhan, saya dan istri dan tim bikin KKR di Kalimantan. Ya, tapi kalau kita tanya dananya mana, kamu hamba Tuhan. Kalau kau percayakan sebuah provinsi, kau harus punya hikmat untuk menarik berkat katanya. Kalau bikin KKR bukan puluhan juta, ratusan juta, ya. Tetapi dengan tim yang solid, dengan tim yang sungguh-sungguh, mereka berkumpul dan menarik berkat Tuhan, maka semuanya untuk 10.000 jiwa itu semuanya Tuhan beresi. Amin, saudara kasih Tuhan. Yang terakhir saudara kasih, sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, mari minta Tuhan, ya, minta Tuhan ingatkan apa yang perlu diberesi dalam hidup saya dan saudara, supaya janji Tuhan bisa memanifestasi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Supaya janji Tuhan, apa yang menjadi penghalangnya, apakah itu mungkin masa lalumu, apakah itu dosa engkau punya kebenaran, apakah itu engkau punya pahit marah terhadap kondisimu saat ini, atau engkau mengalami, engkau benci dengan kemiskinan dan sebagainya, sampai kamu dibuat sampai terburuk, itu harus beres. Saya juga saudara kasih, ketika saya menemukan hal ini dalam hidup saya lihat kegagalan dari keluarga saya. Ketika itu saya bisa putusin berkat Tuhan itu luar biasa ajaib. Amin. Saya 2005
2015 kembali dari Sumatera ke Jakarta tidak punya apa-apa. Berarti 2015 itu saya meninggalkan pelayanan dari Medan, dari Belitung. Maksudnya setahun itu saya tinggalin semua pelayanan, serahkan hamba Tuhan lagi. Hamba Tuhan hanya saya bawa pakaian saya dan kembali ke Jakarta tidak punya apa-apa. Ya, saya berdoa, Tuhan aku mau ngerjain apa hari ini. Tiba-tiba orang datang mengajak saya bisnis. Tahu gak bisnisnya? Yang gak masuk akal saya. Dia datang menikah di kampung saya di Bogor sana, banyak orang ternak ayam bertelur katanya. Ya kan? Ayam bertelur di mana? Ya ayam bertelur ayam kampung. Jadi kalau kita bisnis di Jakarta itu lumayan loh Kak. 200 saja satu butir satu biji telur itu kalau bisa jual sehari 1000 udah berapa ratus ribu katanya. Nah tiba-tiba itu saya respon, oke, saya mau boleh nggak ke sana? Dia bilang boleh. Dan benar, ketika saya ke Bogor, lalu sana, saya melihat banyak ayam, banyak telur ayam. Dan kalau itu yang dari Tuhan, saudara, ya, kalau itu yang dari Tuhan, Tuhan itu ajaib, amin. Dan waktu itu ada orang yang punya kandang, dia kan susah jual telurnya. Jadi dia memproduksi ayam, telur ayam, tapi belum ada pelemparannya gitu atau pasarnya, saudara semua. Akhirnya dia mau ke saya, Bapak di Jakarta juga jualin dong telur ayam kita. Terus saya juga bingung gimana jualannya. Saya tanya, jualannya di mana, kemana? Dia ngomongin kalau ada di situ lihat telur ayam masuk ke situ kan, ya kan? Terus saya kasih Tuhan, ketika dia ajarin seperti itu, ya udah kakak bawa aja. Waktu itu saya nggak punya mobil. Yang punya mobil saya pinjam mobil 3 minggu. 3 minggu saya pinjam mobil orang Avanza, kerabat sih Avanza, dan itu dimuatlah itu dana telur. Yang ketika saya bawa ke rumah, istri saya bengong. Ini isi mobilnya apa? Telur. Hah? Sebanyak begini? Mau diapain? Buat dijual? Kemana? Dia cuma beli ini. Karena siang punya telur ini harus cari ke pasar-pasar, ke ruko, pokoknya dia dimana ada telur, mampir ke situ tawarin katanya. Jadi saudara kalau saya tenang, terima kasih Tuhan. Ini waktunya Tuhan, saya melihat berkat Tuhan mengalir saya itu. Ucapan syukur saya. Tapi istri saya nggak bisa tidur gara-gara telur. Istri saya nggak bisa tidur, saudara. Jam 5 saya bangun, doa gitu kan, langsung dia bilang, jadi kamu kemana? Ya itu, nanti muatin lagi nih telur, ya kan? Terus akhirnya saya dia bilang saya temani dia. Aduh, katanya, apa sih kerjaan? Ya dia tak bilang kunjungan telur kan. Nggak kurang lebih 4 kilo dari rumah, dari Kroasia, ya, ketemu ruko banyak telurnya, ya kan? Itu mampir, ya kan? Harganya berapa? Kalau dia bilang 1.500, kamu bilang 1.300 gitu. Nah, itu ada hari kamu dapat nggak dari situ? Pokoknya segitu aja dulu, yang penting ada langganan. Namanya dia baru promosi itu ada korban. Terus gimana nanti kalau rugi? Ya udahlah kamu tanya aja. Sambil saya cari parkir, saudaraku. Saya cari parkir. Pendek cerita ini orangnya mau. Orang yang punya ruko ini mau. Pak, boleh nggak saya ambil setengah? Boleh. Wah, langsung dari 5.000 kan dia ambil setengah. Tinggal setengah lagi. Pergi lagi berapa kilo? Ketemu lagi. Hanya dalam 2 tempat langsung habis tuh telur. Ya kan? Tapi saya kasih Tuhan, kenapa saya nggak takut waktu itu? Karena teman saya yang kenalan saya ini bilang, kalau bapak nggak bisa jual nggak apa-apa, bawa balik aja. Jadi nggak usah dipikirin. Jadi saya plong gitu kan, tapi nggak perlu bayar. Jadi bawa aja dulu katanya. Dan ketika udah habis, istri saya, kamu dapat berapa dari harga segitu? Itu punya hitung, ya dapatlah hampir 2 juta waktu itu. Dapat 2 juta tuh langsung semangat istri saya. Memang ibu-ibu ini kalau soal nominalnya luar biasa, ya kan? Oh kalau begitu bagus juga ya.
Saya di toko nggak dapat apa-apa. Jadi saya kasih Tuhan, saya balik ke kandang. Kalau ini dia kira saya kembalikan itu telur. Tapi puji Tuhan ketika dia lihat, kok nggak ada telurnya? Ya udah kejual. Terus kesini ngapain? Mau ambil lagi. Langsung semangat orang ini. Muat saudara kasih Tuhan. Sekali 2 hari, apa yang saya pikir? Tuhan, ini mobil hanya pinjam 3 minggu. Pokoknya 3 minggu ini saya punya mobil, bagaimana caranya saya nggak tahu. Ya kan? Saya baru 2 minggu, saya itu punya hitung. Saya tanya auto 2000. Kalau ambil ini berapa DP-nya? 32 juta. Tapi kalau ambil bulan ini ada 50% cashback-nya katanya. Boleh juga. Jadi harus bayar 16 juta lah waktu itu kan. Pokoknya harus punya mobil sebelum orang ini ambil mobil. Gitu. Puji Tuhan saudara, nggak sampai 3 minggu udah datang ke rumah ini mobil. Ya kan? Dan dengan itu istri saya ngomong, enak banget ya jadi kamu ya katanya. Baru belum ada 3 minggu di Jakarta langsung punya mobil. Saya sudah bertahun-tahun jualan, susah untuk kredit mobil katanya. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Asal kita mau melewatkan Tuhan. Itu bagian cara saya menanti menerima berkat Tuhan. Enggak hanya kita diam saja, tapi harus kita gigih. Dan hari-hari ini juga kita harus lebih sungguh-sungguh lagi berjuang untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Saya ulang kembali, beresin semua yang menjadi penghalang engkau menerima janji Tuhan atau berkat Tuhan. Yang apapun itu, Tuhan minta ingatkan semuanya apa yang belum beres dalam hidup. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih.